Anak-anak ibu yang cantik, coba dong open cam, ibu mau lihat wajahnya. Ya, apa kabar nih hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada Ibu Juanita selaku Ketua Program Akuntansi SMKN Negeri 25 Jakarta, Ibu Dewi Widiasri selaku Guru Pamong Akuntansi Keuangan kelas 11, dan serta Ibu Tri Hesti Utamining Tias selaku dosen pembimbing Universitas Negeri Jakarta. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, Ibu ingin mengabsen, tapi untuk mempersingkat waktu, Ibu hanya melihat dari partisipan yang sudah hadir. Saya rasa sudah hadir semua ya, namun setelah ini anak-anak tetap absen manual dalam Google Classroom. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari apa sih? Pada hari ini kita akan mempelajari piutang wesel. Apa itu piutang wesel? Dan apa itu tujuan dalam kita mempelajari piutang wesel? Nah, yang pertama itu tujuannya adalah agar kita bisa menjelaskan pengertian piutang wesel beserta ruang lingkupnya. Lalu yang kedua adalah agar kita bisa menghitung serta mencatat nilai piutang wesel. Namun sebelumnya, sebelum masuk pada materi wesel, Ibu ada motivasi nih agar kita tetap semangat. Nah, motivasinya itu apa? Nah, semua orang itu jenius, tapi jika kita menilai ikan dengan kemampuannya dalam memanjat pohon, maka ikan akan percaya bahwa ia bodoh. Semua manusia itu memiliki kemampuan dan ahlinya masing-masing. Maka tetaplah semangat belajar, terbangkan cita-cita yang tinggi, namun jangan jadikan sukses menjadi tujuanmu. Tapi jadikan manusia yang menilai menjadi tujuanmu. Jadi walaupun kita di masa pandemi ini, kita harus tetap semangat belajar. Kita jangan pernah putus asa walaupun kita kesulitan dalam pembelajaran. Agar kita menjadi manusia yang bernilai. Nah, kita akan bahas apa sih hari ini? Kita akan bahas yang pertama itu ada pengertian piutang wesel. Lalu yang kedua adalah ruang lingkup piutang wesel. Nah, selanjutnya pengertian wesel. Nah, wesel adalah surat perintah dari kreditur atau pemberi piutang kepada debitur atau penerima piutang untuk membayar sejumlah uang dan bunga pada tanggal yang ditentukan kepada orang atau badan usaha atau perusahaan. Nah, sementara promes adalah surat kesanggupan dari debitur atau penerima piutang kepada kreditur atau pemberi piutang untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang ditentukan kepada orang atau badan usaha atau perusahaan. Nah, dianalogikan seperti ini nih. Misalnya Arya menjual barang kepada Mirza nih. Secara piutang wesel. Nah, Arya membuat surat perintah membayar kepada Mirza. Nah, surat perintah itu disebut wesel. Nah, sementara promes adalah surat kesanggupan membayar. Jadi ketika Arya mengirimkan wesel kepada Mirza, maka Mirza membalasnya dengan promes. Nah, seperti itu. Sampai sini apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya, apa sih hubungan keduanya? Hubungan keduanya itu adalah supaya piutang memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat sehingga dibuatkanlah perjanjian perintah membayar atau wesel dan surat kesanggupan membayar atau promes. Jadi keduanya ini sangat berhubungan dan mempunyai kedudukan yang tinggi di mata hukum. Lalu apa perbedaan piutang wesel dengan piutang dagang? Nah, perbedaannya itu adalah piutang wesel bersifat lebih formal dibandingkan dengan piutang dagang. Kenapa demikian? Karena dia
terdapat perjanjian tertulis yang mengikat antara keduanya, yaitu pihak pembeli dan pihak penjual, sehingga ia memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan piutang dagang. Karena kan kalau piutang dagang itu hanya tahu satu sama lain tanpa ada perjanjian tertulis. Namun kalau piutang wesel itu ada perjanjian tertulisnya antara surat perintah dan surat kesanggupan membayar. Sehingga dia ini memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, kenapa sih piutang wesel itu memiliki perjanjian tertulis? Karena biasanya piutang wesel itu nominalnya lebih banyak atau lebih tinggi dibanding piutang dagang. Kalau piutang dagang misalnya hanya 10 juta, tapi biasanya piutang wesel itu di atas 10 juta, 20 juta. Nah, sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau seperti kredit macet dan lain-lain, maka dibuatkanlah piutang wesel atau perjanjian tertulis yang mengikat antara pihak debitur dan kreditur. Baik, sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Nah, siapakah yang terlibat dalam piutang wesel? Nah, yang pertama itu pembuat wesel adalah perusahaan yang atau pihak penjual nih. Pihak penjual adalah pihak yang memberikan pinjaman dan ia berhak untuk mencairkan weselnya. Lalu yang kedua adalah penerima wesel, perusahaan yang sanggup untuk membayar piutang wesel itu pada saat jatuh tempo. Nah, lalu ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah pihak yang ketika pihak pertama itu menjual kepada pihak lain, maka terjadilah pihak ketiga ini atau yang disebut dengan endosan. Misalnya nih, dianalogikan seperti ini. Misalnya Sofia nih menjual barang nih kepada Putri. Nah, Sofia ini pihak pertama karena dia menjual barang. Lalu Putri ini pihak kedua atau yang atau yang menerima wesel atau memberi pembayaran kepada si Putri, si Sofia. Nah, lalu karena mendesak, si Sofia ini menjual lagi kepada pihak bank, misalnya si Pisca nih, maka Pisca ini adalah pihak ketiga atau yang disebut endosan. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, pertanyaannya apa tuh? Berarti kalau misalkan wesel yang nggak dijual itu nggak ada pihak ketiga ya, Bu? Iya, benar sekali, Latifah. Jika wesel tidak dijual oleh pihak pertama, maka tidak ada pihak ketiga. Pihak ketiga terjadi ada ketika wesel tersebut dijual atau dipindah tangankan. Paham nggak? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi piutang wesel. Apa aja nih klasifikasi piutang wesel? Klasifikasi piutang wesel adalah wesel yang pertama itu adalah berdasarkan jangka waktunya, lalu ada berdasarkan jatuh temponya, selanjutnya adalah berdasarkan diskonto. Nah, masing-masingnya itu seperti apa? Berdasarkan waktunya. Wesel ya ada dua, yaitu wesel jangka pendek dan wesel jangka panjang. Yang pertama ada perjanjian wesel jangka pendek. Nah, perjanjian wesel jangka pendek ini memiliki jangka waktu perjanjian paling lama 1 tahun, biasanya dalam rentang 1 bulan atau sampai 12 bulan. Itu paling lama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, perjanjian wesel jangka panjang itu seperti apa? Perjanjian wesel yang memiliki jangka waktu perjanjian yang lebih dari 1 tahun. Jadi perjanjian wesel jangka panjang itu perjanjian wesel yang perjanjiannya itu lebih dari 1 tahun, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, atau lebih. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan jatuh temponya. Ada wesel berbunga, ada wesel yang tidak berbunga. Nah, wesel berbunga itu seperti apa? Wesel yang saat jatuh tempo memiliki nilai tunai, sejumlah nilai nominal ditambah dengan bunga dalam wesel. Misalnya, Arya memiliki perjanjian wesel dengan Mirza nih. Nah, dengan perjanjiannya mereka ini memiliki nominal berserta bunga. Maka nanti ketika membayar si Mirza, misalnya perjanjian itu nominalnya 1 juta dan bunga 100.000, maka Mirza nanti ketika membayar itu sebesar 1.100.000. Nah, si Arya mendapatkan uang sebesar 1.100.000.
Sementara kalau yang tidak berbunga itu hanya nominalnya aja sebesar 1 juta. Biasanya di soal wesel itu tertulis wesel itu berbunga atau tidak. Nah, sampai sini apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Baik. Selanjutnya itu berdasarkan diskonto. Nah, apa sih maksud diskonto ini? Maksud diskonto adalah bisa disebut wesel yang bisa didiskontokan adalah wesel tersebut bisa dipindah tangankan atau bisa dijual kembali kepada bank. Nah, karakteristiknya tuh seperti apa yang bisa didiskontokan? Nah, itu karakteristiknya biasanya weselnya lebih dari 1 tahun. Dia bisa dipindah tangankan kepada pihak bank, bisa dijual kembali kepada pihak bank. Nah, selanjutnya itu ada yang tidak bisa didiskontokan atau bisa disebut wesel yang tidak bisa dipindah tangankan. Nah, karakteristiknya itu kebalikan dari wesel yang bisa didiskontokan, yaitu umur weselnya itu kurang dari 1 tahun. Jadi, seperti yang tadi itu ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini adalah orang yang menerima penjualan dari piutang wesel dari pihak kedua. Itu berarti weselnya bisa didiskontokan. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana alur atau analogi terjadinya wesel nih. Nah, terjadinya wesel itu seperti apa? Yang pertama itu pastinya ada terjadinya penjualan secara kredit. Misalnya seperti ini, si Siti sama Sofia ini, Siti menjual barangnya secara kredit kepada Sofia, maka Siti menyebabkan pencatatan dong. Nah, pencatatannya ini si Siti mencatat sebagai piutang, sementara Sofia mencatat sebagai utang. Nah, dari pencatatan ini, maka timbullah Siti memberikan pinjaman kepada si Sofia. Nah, ternyata Siti dan Sofia ini sepakat untuk mengubah piutang usaha tersebut menjadi wesel. Lalu berdiskusilah mereka mengenai kapan jatuh temponya, mengenai suku bunganya dan hal lain sebagainya. Dan dari diskusi mereka maka terjadilah serah terima perubahan piutang dagang atau piutang dagang menjadi piutang wesel. Lalu ternyata 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian atau saat jatuh temponya dicairkanlah wesel tersebut oleh Siti. Namun kalau misalnya si Siti menjual wesel tersebut kepada pihak bank, maka pihak bank yang akan mencairkan wesel tersebut, tergantung pihak mana yang memegang wesel saat jatuh tempo itu terjadi. Baik, sampai sini ada yang udah paham dan ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya, Bu. Apa tuh? Mau nanya apa? Alur weselnya memang seperti itu ya, Bu? Terus kalau misalkan salah satunya ada yang hilang, itu gimana? Pertanyaan yang bagus. Nah, alur wesel ini emang seperti ini. Tidak boleh ada yang kurang, karena jika ada yang kurang, misal nih tidak ada serah terima perubahan piutang dagang menjadi piutang wesel atau tidak terjadinya penjualan kredit, maka tidak terbentuk transaksi piutang wesel. Jadi tidak alur itu sama seperti prosedur, tidak boleh ada yang kurang ataupun tidak ada yang boleh ada yang lebih, sehingga nantinya akan menjadi terbentuk transaksi piutang wesel. Sampai sini apakah sudah paham? Ya, Bu, sudah paham. Nah, baik, slide selanjutnya adalah bagaimana bentuk wesel dan promes. Kalau yang tadi masih penasaran gimana sih bentuk wesel dan promes, masih penasaran nih gimana bentuknya. Nah, kalian bisa lihat di screen-nya. Yang pertama itu wesel. Nah, wesel itu tadi surat perintah membayar. Di sini disebutkan kepada tuan siapa. Saya kepada Tuan Mirza di Jakarta Pusat. Nah, kepada dia memiliki piutang kepada Tuan Arya. Nah, ditulis di sini harap Tuan membayar wesel melalui bank apa, nanti dibayarnya weselnya dengan uang sejumlah berapa. Kalau nanti ada suku bunganya, maka dituliskan suku bunganya. Lalu di bawahnya tertulis tanda tangan. Nah, gimana nih cara balesnya si Arya? Nah, Arya ngebales lewat promes nih di bawahnya. Promesnya itu kami sanggup membayar kepada Tuan Mirza sejumlah sekian dengan bunga sejumlah sekian. Nah, jatuh temponya di tanggal sekian.
tertanda tangan Arya seperti itu. Apakah sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Nah, sekian materi hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, mau tanya. Ya, mau tanya apa, Putri? Ada nggak sih sisi negatif dari wesel yang berhutang sendiri? Untuk sisi yang berhutang ya? Iya. Oh, pertanyaan yang bagus nih. Jadi sisi negatifnya itu biasanya ketika suku bunga yang terlalu tinggi yang membuat pihak yang berhutang merasa keberatan karena ia harus membayar minimal nominal hutang beserta dengan bunganya. Terlebih jika jatuh tempo di masa sulit dalam perekonomian, misalnya seperti saat ini nih. Kan sekarang itu perekonomian lagi sangat terhambat ya karena pandemi. Karena pandemi biasanya perusahaan-perusahaan ini kesulitan juga dalam keuangan. Dia juga tidak sanggup nih misalnya membayar utang berserta bunganya. Nah, biasanya itu untuk mengantisipasinya pihak yang berhutang itu menghubungi pihak yang memiliki wesel tadi, apakah bisa ada keringanan seperti perpanjangan wesel atau hal lainnya. Sampai sini apakah sudah mengerti? Ngerti, Bu. Oke, baik. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada ya? Nah, baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, dari materi yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Baik. Ayo Zia, silahkan disimpulkan. Kesimpulannya, wesel adalah surat perintah pemberi piutang kepada penerima piutang untuk membayar sejumlah uang dan bunga pada tanggal yang ditentukan. Sedangkan promes adalah surat kesanggupan dari penerima piutang kepada pemberi piutang untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang ditentukan kepada orang atau perusahaan. Hubungan keduanya agar piutang mempunyai kedudukan yang kuat baik bagi penerima piutang ataupun pemberi piutang. Perbedaan piutang usaha dengan wesel. Piutang usaha tidak ada perjanjian yang mengikat, perjanjian tertulis yang mengikat. Sedangkan piutang wesel ada perjanjian tertulis yang mengikat. Pihak yang terlibat dari piutang wesel ada 3, yaitu pemberi piutang atau penjual, penerima piutang, dan pihak ketiga ketika jika wesel itu dijual. Klasifikasi piutang ada 3 berdasarkan waktunya. Ada jangka panjang dan jangka pendek. Berdasarkan jatuh temponya, ada wesel bunga dan tidak berbunga. Berdasarkan diskonto, ada yang didiskontokan, ada yang tidak. Alur dari piutang wesel, kita menjual barang secara kredit, yang berarti jika kita memberi piutang, kemudian serah terima surat wesel, lalu mencairkannya. Ya, Sudah, Bu. terima kasih. Ya, terima kasih Zia. Bagus banget Ya. kesimpulannya dan sudah mencakup semuanya. Nah, karena sudah Ibu. di penghujung kegiatan belajar mengajar hari ini, Ibu harapkan anak-anak yang lain juga mengerti dan paham. Nah, karena materi hari ini sudah selesai, maka mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai pencatatan piutang wesel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Suharyono yang sudah ikut bergabung. Mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan. Atau kepada Ibu Juan atau Bu Dewi yang ingin menyampaikan sepatah dua kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Suharyono, terima kasih telah berkenan mengikuti dan menyaksikan ujian
mahasiswa PKM dari UNJ, kemudian juga kepada guru kamunya Bu Dewi Widiasri yang juga telah membantu dan membimbing mahasiswa PKM dari UNJ. Atas juga kepada anak-anak ibu ini yang hebat yang sudah bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Mudah-mudahan nggak cuman keaktifan ini nggak cuman ketika pas ujian ini doang gitu ya. Mudah-mudahan dijadikan motivasi juga, dijadikan kebiasaan baik juga untuk di pembelajaran lainnya dan di semua guru. Ya, udah bagus bahwa ketika kalian bisa menampilkan video yang bisa mengaktifkan video yang menampak muka kalian, itu salah satu adab untuk berinteraksi dengan guru. Salah satu cara untuk menghormati guru juga. Oke, pembelajarannya sudah baik sih, menurut saya. Mungkin nanti bisa jadi gambaran nih buat kalian yang mungkin bercita-cita untuk menjadi guru. Ya seperti inilah proses yang akan mungkin kalian lalui, yaitu adalah praktik mengajar. Dan dengan kondisi saat ini harus bisa beradaptasi gitu. Yang harusnya tatap muka tapi ini online, gimana caranya? Nah inilah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi. Mungkin itu aja sih, nggak begitu banyak berkomentar terkait teknis pembelajarannya karena sudah cukup baik, dan nanti akan diulas dan dinilai lebih lanjut sama guru kamunya. Dan mungkin ada Pak Suharyono, mungkin ada dua patah kata, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Juan, Bu Maulidah ya. Bu Dewi, ada dosennya nggak nih? Saya Pak. Oh, yang terhormat dosen Bu Dewi, Bu Juan. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dipertemukan dalam sehat walafiat. Anak-anakku yang berbahagia, luar biasa, interaktif sekali tadi, dari pembukaan, proses sampai penutupan luar biasa bagus. Mudah-mudahan untuk mahasiswa yang berikutnya juga bisa seperti itu, bagus gitu. Secara umum bagus ya, seperti Bu Juan bilang tadi. Terus kepada Bu dosen, terima kasih telah memberi kepercayaan terhadap SMK 25 untuk tempat PKL. Mudah-mudahan kerjasamanya bisa berlanjut untuk waktu berikutnya. Terus yang berikutnya adalah kalau ada kebutuhan tentang tanda tangan, tentang administrasi, silakan datang nanti setelah PL, mungkin minggu depan. Biasanya kepala sekolah datangnya hari Rabu atau Kamis, gitu ya. Ibu-ibu mahasiswa, kakak-kakak, gitu. Yang berikutnya saya kira itu. Sekali lagi terima kasih untuk kepercayaannya. Secara umum bagus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kepada Waalaikumsalam. Bu, ya mohon maaf Bu Hesti. Ya silakan, mungkin Bu Hesti Iya Bu Juan. kata-kata baru. Nggak apa-apa. Ketemu lagi tapi dunia maya ya Bu sekarang. Iya, Iya, silakan Bu dilanjut. Oke, mungkin ada komentar dari Bu Dewi Widiasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bu Juan dan juga Bu Maulida beserta anak-anak sekalian ya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan PKM dari mahasiswa PPL UNJ ya. Kalau untuk
Ibu Maulida sih udah banyak di apa ya, dikalimatin gitu. Udah mungkin untuk Bu Maulida udah cukup sesuai dengan apa yang sudah diarahkan ketika akan melakukan ujian, kemudian langkah-langkah pembelajarannya sudah sesuai gitu. Mudah-mudahan itu bisa dipakai selanjutnya jika berkarya di dunia pendidikan untuk menjadi guru gitu, untuk menjadi profesi guru yang benar-benar profesional. Mungkin kita juga memberikannya sedikit, banyak kekurangannya, mungkin juga karena dari saya terutama sebagai guru pamong, mungkin kita bisa saling nanti sharing. Itu aja untuk Bu Juan yang selalu memberikan apa namanya bimbingan dan arahan sebagai ketua program akuntansi. Juga saya ucapkan terima kasih Bu Hesti yang sudah memberikan kepercayaan, Pak Har yang sudah bisa apa namanya juga memberikan arahan kepada guru pamong dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKM ini. Saya rasa cukup sampai di sini aja Bu Juan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada tambahan dari Bu Hesti atau mau dilanjut dengan mahasiswa yang berikutnya, Bu? Iya, terima kasih Bu Juan dan pihak sekolah ya Bu Juan atas bimbingannya tadi, Bu Dewi ya, guru pamong untuk Maulida, atas bimbingan untuk Maulida dan rekan-rekan adik-adik siswa-siswi SMK 25 ya yang sudah banyak membantu Bapak Ibu guru dari UNJ yang sedang melakukan PKM di sekolah. Terima kasih atas partisipasinya juga, dan mungkin dengan proses pembelajaran selama di SMK ini yang diakhiri oleh Maulida untuk hari ini ya, next ada mahasiswa yang lain akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang dapat digunakan sebagai bekal nanti kalau memang benar-benar terjun sebagai guru yang sesungguhnya. Kalau ini kan masih pra guru gitu ya, karena nanti harus diujikan lagi, diuji ke ininya apa namanya, keprofesionalannya lah ya, keahliannya sebagai guru, jadi bisa pegang ijazahnya SPD-nya nanti baru sah bisa menjadi guru. Mungkin itu saja Bu Juan dari saya. Bisa dilanjut untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hesti, Pak Suharyono, dan Bu Dewi Widiasri. Dan juga selamat, terima kasih juga buat Maulida. Alhamdulillah sudah lancar ya, udah lega nih tadi mungkin semalam. Iya, alhamdulillah Bu. Oke, kita lanjut aja ya Maulida ya. Saya mungkin izin live dulu ya Bu ya, Maulida dan siswa-siswa yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut dengan Bu siapa Bu Safira Bu. Safira ya, udah masuk? Iya. Safiranya. Bu Juan, Pak Har, saya juga izin pamit karena